Tapi kalau lihatnya dari genealogi pemikiran historis, itu tradisi kritis itu sebetulnya muncul awal abad ke-20 ketika muncul mazhab Frankfurt tahun 1930 ya. Mazhab Frankfurt adalah mazhab filsafat baru di Jerman yang mengkritik dominasi ideologi. Jadi bagi mazhab Frankfurt, ideologi itu menghambat inovasi-inovasi. Karena dengan ideologi dia orang yang sangat kaku begitu, dia memperjuangkan ideologi sampai mati-matian begitu, tanpa ada ruang kritis itu. Jadi ini kritik pada ideologi dominan di masa itu. Orang-orang seperti ada siapa, Adorno, Horkheimer, pasti kamu selalu paham ya. Adorno, Horkheimer, ada siapa lagi? Jürgen Habermas yang bicara soal public sphere, soal critical society dan lain-lain itu tokoh-tokoh penting yang kemudian melahirkan tradisi kritis awal abad ke-20 yang kemudian memicu inovasi baru, teknologi dan teori sosial baru di Eropa yang membuat bangsa Eropa menjadi vigilant. Jadi kan kita mesti bertanya, mengapa kok orang-orang Eropa kok begitu beradab dalam teknologi sosiologis ya? Kalau keadabannya dalam teknologi teologis menjadi berbeda itu. Bapak Ibu yang pernah ke Eropa, pasti lihat aja masyarakat tertib sekali. Atau di negara-negara maju di Asia, seperti Korea Selatan, Jepang, kalau di Eropa ada Prancis, ada Inggris, ada Amerika lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Itu kita mendapatkan satu masyarakat yang sivilar, masyarakat yang begitu beradab, sebetulnya bukan lebih karena agama, tapi riset saya menunjukkan lebih karena bekerjanya nalar. Jadi begitu nalar kritis itu tumbuh berkembang di Eropa, itu membentuk satu tradisi rasional yang begini. Jadi kenapa seorang tidak boleh memukul orang lain? Itu kan mengapa? Jawabannya rasional. Karena melukai orang lain, menyakiti orang lain. Semacam itu. Mengapa kita nggak boleh buang sampah sembarangan? Karena kotor. Dampaknya itu. Jadi argumen-argumen rasional ditumbuhkan. Jadi bukan karena ini perintah agama, tapi kita harus sukses. Jadi bahwa orang nggak bisa buang sembarangan sampah. Saya masih ingat ada anak muda, satu apartemen itu bahasa Jepang ya. Satu apartemen itu dia punya anjing. Di setiap kota di Jepang itu ada koeng namanya. Koeng itu RTH kalau di sini. Dia baru muncul lah 10 tahun terakhir. Itu dia bawa anjing. Saya ikuti di taman itu anjing itu buang air besar, BAB, langsung di wadah di tangannya. Jadi tangannya itu pakai plastik, lalu kotoran anjing itu ada di tangannya, di wadah itu plastik. Jadi tangan plastik, dia pegang itu lalu dibungkus tuh kotoran anjing itu. Saya amati itu dibungkus dimasukin di dalam tas. Kotoran anjing. Saya kira kalau itu ada tong sampah, mesti dibawa tong sampah dong. Saya kenapa? Lalu dia bawa, lalu saya tanya, itu kenapa nggak dibawa tong sampah? Kotoran itu dibawa pulang di kamar mandi, dia masuk ke toilet dan disiram. Tong sampah bukan tempat kotoran anjing. Sedemikian rapinya saat tutup berpikirnya, dia punya argumen, alasannya rasional. Ini kotoran berbeda dengan tong sampah. Di tong sampah itu ada organik dan inorganik. Ini adalah kotoran yang berbahaya, maka saya harus buang di tempat lain. Dan ini bisa didenda. Jadi kenapa dia melakukan itu? Karena ada denda. Jadi ada argumen rasional yang membuat dia tidak melakukan itu. Jadi rasionalitas membentuk masyarakat yang beradab. Yang masyarakat beradab itu tumbuh berkembang karena tradisi kritis itu.
Nah kalau secara teoretik sebelumnya Mas, ini kan kita bisa lihat, ini ada tahun 1987 ada satu konferensi internasional tentang critical thinking and education reform. Orang yang cukup konsen dengan ini di abad ke-20 akhir adalah Michel Scriven dan Richard Paul. Dia mendefinisikan satu perspektif cara berpikir kritis yang menurut saya agak lebih operasional ya. Karena dia katakan ini adalah proses dari disiplin intelektual, intellectually disiplin proses. Jadi ada kata disiplin intelektual. Jadi ada proses yang bekerja, yang rutin dalam nalar berpikir kita karena terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang lucu dalam pikiran kita. Soal itu dipengaruhi oleh stok pengetahuan yang dimiliki. Untuk apa proses itu? Itu dia lakukan secara aktif dan terampil. Jadi orang yang berpikir kritis itu dia terampil untuk bekerjanya proses intelektual dalam dirinya secara disiplin. Kenapa terampil? Karena dia aktif. Jadi antara aktif dan terampil dia menjadi satu kesatuan. Menggunakan akalnya itu biasa. Apa yang diproduksi dari itu adalah proses apa yang disebut sebagai conceptualization, proses mengkonseptualisasi, proses membuat konsep. Jadi kalau anak-anak bekerja meneliti sesuatu, ajak dia untuk mengkonsep sesuatu itu. Misalnya ada fenomena anak-anak masyarakat bermain lalu ribut. Secara konseptual itu apa? Jadi anak-anak dosen sosiologi generasi pernah dibawa KKL atau perangkat pendidikan sosial selama 1 minggu, itu mestinya paham tuh. Dari fenomena lalu kita mengkonseptualisasi fenomena itu. Itu kemampuan berpikir kritis, proses sedang berpikir kritis. Karena dia mengkonseptualisasi sesuatu yang sebetulnya abstrak awalnya. Misalnya ada masyarakat lalu dia sudah bisa mengkonseptualisasi bahwa ini adalah misalnya konsepnya masyarakat tradisional. Padahal dia tanya dibawa jalan-jalan ke Baduy, lihat masyarakat, lalu dia buat konsep ini masyarakat tradisional dengan ciri-ciri. Itu proses konseptualisasi. Tapi dia cepat begitu, karena dia terbiasa. Dan mengapa dia bisa mengkonsentrasi? Karena stok pengetahuannya banyak. Jadi sebetulnya kenapa teori itu penting? Karena di situ memudahkan seseorang untuk melakukan konseptualisasi. Lalu apalagi applying, menerapkan, proses menerapkan konsep, menerapkan teori itu memerlukan proses kritis. Pasti dia akan bertanya bagaimana menerapkan teori ini, bagaimana membaca sesuatu ini. Jadi ada proses menerapkan teori, menerapkan sesuatu. Apalagi analyzing, analisis, menganalisis sesuatu. Itu juga proses berpikir kritis. Menganalisis sesuatu itu bisa dengan pertanyaan-pertanyaan dasar dulu. Itu apa? Mengapa terjadi begini? Bagaimana prosesnya? Itu kan proses analisis. Saya kira Bapak Guru sudah paham itu. Cuman bagaimana tahapan-tahapan ini kemudian berjalan baik di antara siswa yang kita ajar. Situasi yang sedemikian kompleks di masa depan itulah memerlukan pikiran-pikiran inovatif, kreatif. Inovasi itu tidak stagnan. Kan dalam bayangan kita seolah kita sudah inovasi lalu selesai. Tidak. Dia akan terus lahir ide baru, inovasi baru. Nah, disitulah pertanyaan pentingnya. Bagaimana kita bisa melahirkan inovasi-inovasi baru ketika kemudian apa cara terbaik dengan inovasi baru? Critical thinking skill.
Jadi keterampilan berpikir kritis itu menjadi prasyarat penting yang bisa memunculkan inovasi baru. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman, itu akan ada inovasi baru dari anak-anak dan dari kita kalau kita nggak punya kebiasaan membangun cara berpikir kritis. Itu nggak mungkin, sesuatu yang sangat mungkin. Karena inovasi pasti lahir dari critical thinking. Mohon izin perkenankan saya menyampaikan materi mengenai identifikasi masalah belajar pada peserta didik. Dan tentu kegiatan ini akan berkorelasi dengan kegiatan strategi penelitian sosial. Jadi dalam kegiatan penelitian sosial yang nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi oleh Buci, jadi konstruksi dari penelitian sosial itu berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat celah topik dari yang mau kita teliti. Ya. Nah, kebetulan di tahun 2019 saya sudah dapat lisensi sebagai peneliti internasional dari Triple IT di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa item untuk saya uji di sana. Nah, ternyata yang menjadi persoalan dari penelitian sosial itu adalah bagaimana melihat posisi subjek penelitian kita itu supaya tidak terbentur dengan etika penelitian. Nah, etika penelitian itu berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan subjek penelitian kita atau informan atau responden penelitian kita supaya dia juga merasa dihargai harkat sebagai manusia. Nah, itu yang paling terpenting. Contoh misalnya sederhana kayak gini. Kalau misalnya anak didik Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri melakukan riset tentang dunia prostitusi, terus kemudian memfoto informannya, terus kemudian men-share di media sosial Bapak Ibu bahwa dia adalah informan penelitian Bapak Ibu. Nah, itu secara etik ini tidak diperkenankan karena dianggap tidak memanusiakan subjek penelitian kita. Nah, begitupun saat Bapak Ibu atau anak didik Bapak Ibu sedang mewawancarai informan penelitiannya, ternyata kita sambil asik main handphone. Nah, ini pun tidak sesuai dengan etika dari penelitian. Nah, oleh karena itu, dalam konteks strategi penelitian sosial, hal yang paling terpenting adalah bagaimana melihat kemampuan dari peserta didik kita, termasuk juga dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Nah, oleh karena itu, bicara tentang kemampuan dari peserta didik kita, hal yang paling kita lihat adalah bahwa hari ini karakteristik peserta didik kita berbeda dengan karakteristik peserta didik kita 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena era generasi Gen Z ini sangat dekat sekali dengan internet, bahkan istilah pubbing yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar, mereka mabuk gawai dan lain sebagainya, yang kemudian segala sesuatunya mudah diakses. Bahkan kalau Bapak Ibu meminta peserta didik untuk membuat laporan penelitian, nggak perlu mereka turun ke lapangan, cukup menggunakan artificial intelligence, cukup menggunakan ChatGPT, selesai. Oleh karena itu, tantangannya adalah bahwa di era penelitian sosial yang berasimilasi dengan teknologi hari ini, maka kewaspadaan kita sebagai pendidik, baik guru maupun dosen, karena persoalannya juga sama, banyak mahasiswa sekarang juga skripsinya itu kebanyakan ngambil dari artificial intelligence juga, gitu. Jadi kalau misalnya dosen itu luput baca skripsinya, ya sudah, mereka akan happy aja gitu. Contoh misalnya, kalau kita waspada, mahasiswa ngambil ChatGPT secanggih apapun, mereka nggak bisa mengelola dengan benar, ya,
maka akan terjadi kekeliruan di dalam merumuskan kalimat, merumuskan yang namanya paragraf. Contoh misalnya kayak gini. Dia mengutip teori kelasnya Marx dalam skripsi. Terus kemudian ChatGPT menulis teori kelas Marx-nya bukan versi Marx-nya, tetapi versi Pierre Bourdieu. Ya, bahwa kelas ditentukan oleh selera. Kalau kata Bourdieu. Nah, tetapi kalau Marx, ya, kelas sosial itu ditentukan oleh kapital ekonominya dia. Nah, kalau ChatGPT ini keliru, nah dosen juga nggak bisa ngecek, ya udah lolos tuh. Nah, makanya yang paling terpenting di era teknologi hari ini adalah kita melakukan screening dengan membaca tugas dari peserta didik kita ataupun mahasiswa. Itu yang paling terpenting. Nah, yang jadi persoalan adalah Bapak Ibu sudah terbebani oleh urusan administrasi. Ya. Sehingga yang terjadi adalah keengganan untuk mengoreksi secara 100% dari tugas anak didik kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya tugas-tugas tersebut hanya sebatas formalitas. Yang terpenting terpenuhi sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, gitu. Nah, di satu sisi juga tantangan dari Bapak Ibu adalah sistem zonasi. Ya, semenjak menterinya Pak Muhadjir di tahun 2017, ya, sistem zonasi ini kan melantangkan yang namanya sistem sekolah favorit. Ya, atas nama pemerataan pendidikan, atas nama keadilan pendidikan. Tetapi yang terjadi adalah ternyata kekisruan sistem zonasi tidak hanya persoalan konflik sosial horizontal antara sekolah dengan orang tua, tetapi juga ternyata banyak semangat belajar dari peserta didik yang masuk sekolah unggulan, ternyata kemudian seperti yang Bapak Ibu sudah rasakan selama ini. Ya, yang tadinya anak didik itu punya motivasi belajar yang bagus, tahu-taunya berbaur dengan peserta didik yang memang motivasi belajarnya rendah, ya sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya status sekolah Bapak Ibu itu sekolah unggulan atau sekolah favorit, Bapak Ibu cukup mengajar 2-3 konsep, mereka mengerti. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Nah, apalagi gaya belajar peserta didik kita ini ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, 3 gaya belajar ini yang juga harus dipahami juga. Kayak gitu. Ada yang senang kita menggunakan metode ceramah, tetapi ada juga yang nggak senang menggunakan metode ceramah. Senangnya nonton visual. Nah, yang repotnya kalau Bapak Ibu misalnya nggak paham cara mendownload video dari YouTube. Nah, sekarang Bapak Ibu video-video bisa kita download dari berbagai macam aplikasi, bahkan TikTok itu bisa menjadi video pembelajaran. Dan bahkan sekarang TikTok itu jadi referensi utama dari Gen Z dan Gen Alpha.